Halo semuanya, nama saya Didi Santoso. Saya dari kelas 2 CB, dari kelompok 4, akan menjelaskan tentang website yang telah tim saya dan saya buat. Anggota-anggota kami yaitu terdiri dari Kevin akan menjelaskan tampilan website, cara cari resep, dan cara komen. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Kelvin Ramadhani Tambunan, NPM 2031086. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang website yang telah kelompok kami buat, yaitu bernama website My Recipe. Oke, kita tulis linknya terlebih dahulu. Linknya adalah myrecipe.netlivy.app. Enter. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. My Recipe, ada homepage. Oke, di sini kita tinggal klik homepage. Kita tunggu sebentar, lagi loading. Oke, sudah muncul. Di sini baru tersedia 3 menu ya, yaitu grilled chicken, pizza, dan juga pancake. Oke, kita tinggal register terlebih dahulu. Fiona akan menjelaskan bagian register, login, dan logout. Perkenalkan, nama saya Fiona. Sekarang saya akan menjelaskan secara singkat mengenai login, register, dan logout dari web kami yang bernama Recipe. Sekarang kita akan mengetik register. Di register sudah terdapat username, email, password, dan confirm password. Pertama kita akan menulis username kita dulu. Kemudian lanjutkan dengan email. Lanjutkan lagi dengan password. Dan di-confirm kemudian. Setelah menulis passwordnya, kemudian kita akan menekan register yang terletak di paling bawah. Nah, di sini kita sudah terdaftar. Kita bisa melihat login kita di sini. Kita menuju login sekarang. Di login, ketiklah email address serta password yang sudah didaftar tadi. Jadi kita ketik ulang, kemudian tulis passwordnya. Nah, setelah kita selesai menulis password, dan tekan tombol login yang terdapat di bawah. Nah, sekarang kita sudah terdaftar dan terlogin. Sekarang menuju logout. Tekan tombol merah logout di sini. Nah, kemudian ketik yes logout. Nah, sekarang kita telah berhasil logout. Oke, di sini sudah login ya. Kelvin Ramadan. Di sini kita bisa mencari menunya. Ini saya akan mencari menu pancake. Oke, sudah muncul ya. Oke, di sini ada resep pancakes dari John Wick. Di sini ada pancake itu apa, ada bahan-bahan membuat pancake, dan juga ada langkah-langkahnya. Ini langkah-langkahnya terdiri dari 5 step ya. Sini juga tersedia video tutorial cara membuat pancake ya. Kita bisa menontonnya juga. In 1 cup of flour, dry ingredients, you can... Oke. Dan kita juga bisa meninggalkan komentar. Di sini saya ada komen ya. Thank you. Oke, kita bisa komentar lagi. Kita komentar terima kasih. Submit. Oke, di sini loadingnya agak lama, jadi kita
reload saja. Pancake. Oke, sudah muncul ya. Sini ada 2 komentar saya. Oke, kita bisa mengedit, terserah kita mau ngedit yang mana, yang ini atau yang ini. Jadi saya akan mengedit yang pertama ya. Thank you tadi. Oke, kita akan menambahkan John Wick. Thank you John Wick. Oke, kita submit lagi. Oke, loadingnya oke, sudah muncul ya. Dan juga kita bisa mendelete komentar yang kedua tadi. Oke, akan muncul seperti ini. Delete confirmation. Are you sure want to delete? Terima kasih. Ya, jika Anda ingin mendelete-nya, klik yang berwarna merah. Jika tidak, klik close. Oke, klik yes, delete it. Oke, di sini sudah hilang ya. Oke, kita juga bisa men-like resep dari John Wick tersebut dengan cara mengkliknya di sini. Oke. Oke. Setelah ini kita juga bisa langsung logout ya. Oke, yes, logout. Oke. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Didi akan menjelaskan cara membuat post, edit, dan delete. Halo semuanya, nama saya Didi Santoso dari 2SIMB, dari kelompok 4 struktur data. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara tambah post, edit post, dan juga cara mendelete post tersebut. Pertama-tama yang Anda lihat di layar ini, terdapat tombol register dan login. Pertama kita harus register terlebih dahulu agar bisa mendapatkan post tersebut. Baik, sudah terdaftar bahwa email tersebut. Kemudian kita sekarang sudah berubah dari yang tombol login dan juga register menjadi add recipe dan my recipe. Di add recipe ini adalah tombol untuk mendapatkan post tersebut, yaitu resepnya. Dan juga my recipe ini adalah resep yang sudah pernah ditambahkan, akan terletak di sini. Kita klik add recipe, kita memiliki judulnya, yaitu contohnya saja jagung. Kita pilih contoh gambar jagungnya tersebut. Misalnya kita pilih ini, tombol Garuda. Dan ada link YouTube gitu, yang bisa dipilih, nanti ada muncul di bawahnya. Mari kita ambil contoh. Contoh ini, copy link address. Copy saja. Di sini ada deskripsinya, yaitu jagung enak, manis, contohnya. Dan alat dan bahan yang perlu digunakan, contohnya seperti arang dan lain-lainnya. Kemudian ada direction, atau petunjuk, yaitu pertama dibakar, kemudian dihembuskan biar tidak gosong. Kemudian sudah selesai, kita tinggal klik publish untuk menampilkan ke semua orang menjadi publik. Setelah ditambahkan, nanti dia langsung tertambah di my recipe. Kemudian kan sudah terdapatkan. Di sini ada shown true, artinya sudah terpublish. Ada pilihan hide untuk menghilangkan dari publik tersebut agar misalnya kita ingin memperbaiki jika ada kesalahan dan lain-lainnya, kita bisa klik ini untuk menutup dan membuka kembali untuk publish. Jika ingin show, kita klik show, nanti dia akan muncul kembali di menu utama tadi. Jika ingin edit, di sini kliknya ada tombol edit, maka akan pilihannya, dan juga ada tombol delete. Kita tengok di home-nya, muncul sudah gambar jagung, contoh saja pakai gambar jagung Garuda, dan ada videonya dan lainnya. Ini selesai bisa. Di sini ada tombol leave your comment, contohnya kita bisa publish. Kemudian kita ingin mendelete hal tersebut, contohnya saja saya delete. Kemudian nih ada tombolnya, hilang juga. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya Kevin Charles akan menjelaskan bagian flow system. Saya Kevin Charles dengan PM 2031161 akan menjelaskan flow dari aplikasi kami. Pertama-tama di servernya, yaitu di Node.js-nya, di sini ada beberapa setup dari server yang kami gunakan, yaitu Express.js. Kami men-setup Express, terus config-nya, dan aplikasinya menggunakan body parser-nya JSON. Selanjutnya ada body parser-nya juga, yaitu line encode-nya.
Selanjutnya, kami allow access control allow origin untuk aplikasi kami. Jadi bisa diakses dari kliennya nanti. Selanjutnya, aplikasi ini menggunakan roots. Ada dua, yaitu post sama user. Selanjutnya untuk server portnya, di sini ada dua. Yang pertama itu port untuk Heroku-nya, dan selanjutnya port 5000 untuk port lokalnya. Selanjutnya kami menghubungkan server kami dengan MongoDB. Di sini MongoDB-nya kami menggunakan connection URL-nya. Connection URL-nya ada di process.env, yaitu di sini. Di sini kami menyimpan beberapa data-data penting agar tidak bisa dimanipulasi orang lain. Oke, contoh di sini ada connection URL-nya dari MongoDB dan untuk JWT secret-nya. Setelah itu kami membolehkan use new URL parser dan use undefined topology. Jika pengoneksian ini berhasil, server akan berjalan di port sesuai yang kita jalankan, baik kita jalan di lokal atau di server hosting Heroku-nya. Jika berjalan dengan baik, akan terdapat pesan server ini berjalan di port mana. Tetapi jika terjadi kesalahan, akan muncul error message-nya. Selanjutnya, Mongo set, unfind modify, kami false-in. Selanjutnya, di roots-nya ini terdapat post dan juga user. Jika kliennya mengakses dari root post dan slash aja, maka akan menjalankan kode dari get post ini. Get post ini berasal dari controllers-nya. Di sini ada get, post, patch, delete, dan patch lagi. Selanjutnya untuk user, di sini ada dua, yaitu untuk sign in dan juga sign up. Selanjutnya kita akan pergi ke controllers-nya. Di post, di sini ada beberapa, ada get post, get popular post, create post, hide post, update post, delete post, like post, comment post, update comment post, delete comment post. Di tempat post ini hal semua dilakukan untuk post. Kita lihat, kita mengimport Mongoose dari Mongoose, dan mengimport model post dari post.js. Jika kita melihat dari sini post, nah di sini merupakan skema dari post kami, yaitu ada title yang tipenya string, video link yang tipenya string, description yang tipenya string, ingredients yang tipenya string, direction yang tipenya string, name yang tipenya string, creator yang tipenya string, dan iso itu untuk meng-hide atau menampilkan postnya yang bertipe boolean dan defaultnya adalah true. Terus ada selected file, ini untuk menghandle foto yang akan diupload, dan ada likes yang bertipe array string. Ini kenapa menggunakan array, karena kami ingin memasukin user ID yang menge-like post tersebut. Terus ini ada comments yang bertipe array, yang di dalam katanya terdapat objek yang ada name string, creator string, dan comment string, dan created at date-nya. Terus yang terakhir ada created at-nya. Jadi jika user membuat post, akan terdapat waktu kapan membuat postnya itu. Dan tipenya adalah date, dan defaultnya adalah new date. Dan selanjutnya ada const post, yaitu mongoose.model, karena ini merupakan model yang akan digunakan untuk MongoDB-nya. Post dan post schema. Dan kita akan mengekspornya sehingga bisa digunakan di tempat lain seperti di controller sini. Selanjutnya yaitu user. Di sini ada dua, yaitu untuk sign in dan sign up. Di sini ada kita mengimport bytecrypt dan JWT, JWT token, dan user models.user.js. Ini merupakan skema dari user kami. Itu ada name dengan tipe string dan wajib diisi. Selanjutnya ada email dengan tipe string dan wajib diisi oleh user. Dan terakhir juga password bertipe string juga dan wajib diisi juga oleh user. Terus kita mengekspor model ini dengan user schema, yaitu cons ini. Selanjutnya itu ada middleware-nya. Middleware ini untuk verifikasi, untuk kita tahu apakah user itu udah login atau belum.
Di sini kita menggunakan JWT Web Token. Kita akan mencoba apakah request.headers.authorization kita bagi menjadi dengan spasi dengan array index 1. Terus kita membuat let decoded data. Jika ada token, maka decoded data dan JWT akan memverify token dengan mencantumkan password dari JWT secret tersebut. Terus request.userid apakah sama dengan decoded.id. Lalu else-nya decoded data.jwt.decode dari mendecode tokennya, terus request.userid sama dengan decode data dari subnya. Jika berhasil, maka akan di next saja. Artinya user sudah diverifikasi dan terverifikasi bahwa user itu ada dan boleh melakukan apa yang kita izinkan jika sudah melakukan verifikasi. Tapi jika belum, maka akan muncul error dan kita akan mengkonsol log errornya. Terus di sini kita memiliki juga proc file. Proc file ini merupakan script yang harus kita tulis agar kita bisa mengupload project kita, server project kita ini di Heroku. Sekian untuk bagian servernya. Selanjutnya pada bagian klien. Pada klien ini kami menggunakan framework dari JavaScript yaitu React. Di sini ada SRC. Jadi untuk mengambil request dan melakukan request dan mengambil respon, kita membutuhkan Axios. Di Axios ini kita membuat base URL dengan URL dari tempat hosting server kita. Di sini akan terencryptos dan request dan menggunakan yang akan digunakan dan akan melakukan request dan mengecek apa di localhost apakah ada token kita. Jika ada, kita akan mengecek apakah request.either authorization sama dengan barrier JSON passes localhost.getItem profile.tokennya. Jika iya, maka akan mereturn requestnya. Terus di sini ada merupakan URL atau routes yang nanti akan kita gunakan, yaitu ada fetch post, create post, hide post, update post, delete post, like post, comment post, delete comment post, update comment post, sign in dan sign up. Jadi di sini kita melakukan routes ke servernya, yaitu dari sini ditambah dengan /post gitu. Dan ini sisanya. Selanjutnya kita beralih ke Redux-nya. Di Redux ini kita ada action, constant, reducer, dan store. Constant ini adalah constant yang akan kita gunakan nanti. Jadi kita hanya mengekspornya aja. Terus inilah store kita. Kita meng-create store dengan masukkan reducernya. Terus ini agar kita bisa menggunakan Redux DevTool-nya di browser kita. Terus di reducer ini ada index reducer yang terhubung, yang dikombin dari out dan post-nya. Ini out dan juga post. Kita pergi ke action out. Di action out ini kita mengimport konstan yang kita akan gunakan. Selanjutnya kita akan mengimport segalanya menjadi API dari Axios tadi. URL dari Axios tadi. Kita mengekspor fast loading dengan tipe loading dan fast loaded dengan tipe fast loaded. Jadi kita mengekspor sign in, kita memasukkan data-data dari form data dan history. History ini kita gunakan untuk nge-push URL dari website kita. Terus yang ada async, dispatch, dan kita akan mencobanya. Const data adalah api.sign.form data. Jadi kita mengirim route dengan isinya adalah form data kita. Jika berhasil akan di-dispatch ke out dengan tipe out dengan memasukkan datanya. Lalu history.push ke home. Jika gagal akan error dan kita mencari error message-nya dan kita akan mendispatch-nya dengan tipe error dan message. Dispatch ini terdapat objek tipe out dan data yang akan mengarah ke reducernya nanti, yaitu di sini. Sebelum ke situ kita akan menjelaskan tentang export sign up. Ini mirip sekali dengan sign in. Bisa kita lihat di sini sama. Datanya juga yang di spread out, data dan ini juga sama. Semuanya sama.
Dan yang tadi kita katakan bahwa display ini akan dengan tipenya dan datanya akan mengarah ke reducer ini. Reducer ini kita memiliki import konstan yang kita butuhkan dan initial state yaitu out data yang mencari JSON path dari localhost, apakah datanya udah ada atau belum. Itu ada profile yang merupakan array kosong, users dengan array kosong, arrow misses dengan string, dan is loading true. Terus di sini ada beberapa function dari out reducer kita, stats dengan initial state yang ini, dan action yang dari sini. Di sini ada switch case, yaitu dengan action type dengan case out. Tadi jika kita mendisplay tipenya out, maka akan menjalankan codingan yang ini. Localhost set item, kita akan mengeset localhost kita, local storage kita, yang mana profile dengan JSON stringify .action .data, yang mana data itu tersebut adalah respon dari server kita. Ya, ada fast loading, kita setting bahwa is loadingnya menjadi true, dan fast loaded kita menjadikan is loadingnya false. Terus yang .stats ini artinya kita tidak ingin mengotak-atik ini, jadi kita hanya mencantumkan saja, kita hanya mengotak-atik untuk is loadingnya saja. Dan untuk case error kita akan return .statsnya dan kita memasukkan error message-nya, yaitu action dari error dari action kita. Jadi untuk logout kita hanya meng-clear local storage kita saja. Terus kita return .stat dan out data sama dengan 0. Karena defaultnya kita return stage-nya saja, yaitu initial stage. Jadi untuk post ini sama, kita mengimport konstannya, kita mengimport segala sesuatu dari API, dari XCS-nya. Jadi kita fast loading sama dan fast loaded. Selanjutnya kita mengekspor get post async dispatch. Kita men-setting menjadi loading, jadi bahwa kita sedang loading dulu, terus kita mencoba untuk mencari data untuk fetch post-nya, dispatch-nya fetch post juga dengan payload data. Terus kita jika berhasil maka akan dispatch fetch loaded bahwa is loading is false karena udah dapat datanya. Jika terjadi kesalahan akan kita console log errornya. Terusnya untuk create post, kita mencantumkan data-data dari form post kita, terus kita mendisplay dengan tipe create, payload post, terus kita menunggu respon dari API kita dari server ya, dengan root create post, dan kita mencantumkan postnya. Jika terjadi satu, kita akan mengkonsol log errornya. Ini juga sama, meng-hide-nya, kita mencari post ID-nya, terus kita update post di API kita dengan mencantumkan post ID dan juga postnya. Terus kita mendispatch tipe hide dan payloadnya post. Jika ada error, kalian console log errornya. Ini ada update post ID dan juga post sama. Aku menunggu dari API, masukkan post ID dan post, dan mendispatch tipe update payloadnya post. Jika ada error, kalian console log error. Ini delete post, purchase juga dengan terus delete post dengan post ID tipe delete payload post ID. Jika ada error akan di console log. Untuk like juga sama, hanya saja ini like post. Untuk komen juga mirip, tetapi di sini kita mencantumkan datanya itu post ID dan juga komen dari form komen kita. Dan di display tipe komen, payloadnya adalah data. Jika ada error akan di console log errornya. Ini juga mirip, cuma rootnya yang berbeda. Dan untuk update comment post juga mirip, hanya rootnya yang berbeda. Dan ini akan mengarah ke reducernya. Di reducernya mirip, kita mengimport konstannya, initial stage-nya yaitu post, array kosong, dan is loading adalah true. Ini ada post dengan stage sama initial stage, action-nya dengan switch case, action type. Dan inilah case-case-nya, fetch loading sama seperti yang tadi. Dan fetch post untuk mendapatkan post-nya, kita masukkan post sama dengan action pilot dari servernya. Terus create, kita post dengan sebuah array, kita memasukkan post kita paling pertama dan selanjutnya diikuti dengan post-post sebelumnya. Terus untuk case comment, delete, comment, update, like, hide, update itu memiliki return yang sama, yaitu di post state.post kita hanya nge-map dimana post.id sama dengan action.pilot.id. Jika iya, maka kita akan return action.pilotnya, jika enggak kita hanya return postnya saja.
Dan ini untuk cache delete, kita hanya melakukan filter dari postnya. Dan kita memfilter post ID-nya tidak sama dengan ID dari post tersebut. Jadi post itu tidak memiliki ID yang sebelumnya, dia di delete. Dan defaultnya adalah return state-nya. Berikut adalah sekian dari Redux-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja singkat dari React-nya. Yang pertama yaitu indeksnya. Di sini kita merender provider dengan storage yang tadi kita bikin di store-nya, yaitu indeks ini. Terus di dalamnya ada app. App ini dimana app ini merupakan bagian yang ini. Ya, bisa dilihat inilah codingannya. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat saja. Di sini jika pada saat patch di load, maka kita akan mengecek apakah ada token atau user di local storage kita. Jika belum ada, maka kita akan merender bahwa belum ada user yang login. Jika ada, kita akan merender user yang sudah login. Terus ini adalah roots-nya. Ada slash, login, register, home, receipt.id, myreceipt, add new, edit post. Nah, itu dia. Yang dimana roots ini akan mengarah ke page kita. Di sinilah ada add new, home. Ini bukan tampilan home-nya. Karena kami menggunakan React, kami juga memiliki komponen-komponen yang telah kami bikin. Berikut ada beberapa komponennya. Sekian flow cara kerja dari website kami. Terima kasih. Patrick Budiono akan memastikan apakah aplikasi kami ada error atau tidak. Baik, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat bahasa pemrograman apa saja yang kami gunakan dalam proses pembuatan web MyRecipe. Di sini ada JavaScript, React.js, Axios, MongoDB, Express.js, dan Node.js. Kami menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dengan framework React untuk front-end-nya dan menggunakan Express.js untuk servernya. Pada front-end-nya, kami menggunakan Axios untuk fetch API dari server Express.js kami. Untuk database-nya, kami menggunakan MongoDB sebagai tempat penyimpanan data aplikasi kami. Dan untuk membantu proses pengembangan aplikasi kami juga menggunakan Node.js. Sekian, terima kasih. Dan terakhir, Dimas Firmansyah akan menjelaskan konklusif dari aplikasi kami, menjelaskan kenapa website ini dibuat dan manfaatnya. Jadi kesimpulan dari aplikasi yang kami buat ini adalah sebagai forum atau blog untuk membagikan cara membuat suatu masakan serta membuat masyarakat cepat memperoleh referensi makanan. Oke, sekian penjelasan tentang aplikasi kami. Terima kasih.